Halo guys, tapi di sini dan selamat datang di video nyobain barang-barang aneh episode ke-9. Buat yang udah nungguin dan sering nanya di kolom komen, barang aneh bang, barang aneh bang. Makasih udah mantengin terus dan perhatian banget. Dan buat yang pertama kali nonton seri ini, selamat datang. Di video ini kita bakal ngetes barang-barang di toko online yang pas kita ngeliat tuh kayak mikir, lucu nih. Kayaknya enak buat dicoba. Tapi kok rasanya nggak meyakinkan ya? Nanti malah buang-buang duit. Tema utama dari seri video ini memang kayak gitu, iseng nyobain aja. Kalau bagus ya linknya udah di bawah, kalau nggak bagus minimal nggak penasaran lagi ngeliatin saya buang-buang duit doang. Di video ini kita bakal ngetes 5 barang ya kayak biasa, dan kayak biasa juga semua barangnya saya beli di Tokopedia. Yang ngomong-ngomong mulai hari ini sampai tanggal 31 Juli nanti ada event WIB. Waktu Indonesia belanja, di event WIB ini kita bisa dapetin berbagai promo menarik kayak kejar diskon semua di bawah 99.000, cashback spesial, dan bebas ongkir buat semua belanjaan kita. Cek link di bawah aja buat info lebih jelasnya. Oke, sekarang kita mulai aja dari alat pertama yang simple-simple dulu. Wow! Jatuh. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini langsung, ini namanya corn stripper atau alat pengupas jagung. Ini harganya 10.899. Entah kenapa harganya bisa Sonic itu nggak 11.000 aja, tapi ya udahlah. Di sini namanya corn stripper. Ini buat ngelanjangin jagung kalau diartiin mungkin. Jadi di sini ada product performance, anjay, udah kayak ngomongin chipset aja atau mesin aja, ada performance-nya. Jadi ini bisa secara efisien mengupas jagung, 2 jagung dalam 1 menit, cepet banget, dan lain-lain lah. Kita langsung lihat aja isinya kayak gimana. Jadi ini saya beli karena lumayan menarik selain harganya murah. Jadi biasanya kalau kita pengen masak sop jagung atau pengen bikin mungkin salad gitu kan, jagungnya harus dikupas dulu. Tapi kalau misalnya kita pakai pisau atau pakai alat pengupas kayak gini, biasanya kena akar-akar gitu. Jadi secara konsep ini menarik banget. Oke, ini plastiknya murahan, wajar aja. Ini bentuknya kayak gini, kayak mouse gitu loh. Jadi kita serasa pegang kayak gini. Lumayan menarik juga bentuknya. Kita langsung coba kupas aja deh. Di sini ada gripnya warna merah sama hijau. Di sini ada pisaunya buat ngupas kali ya. Cuma saya belum kebayang ini kita posisi jagungnya ditaruh di mana. Ini langsung lihat aja. Jadi di gambar sih kita langsung cedokin aja sih dari akarnya, terus geser ke depan, terus nanti secara teori dia bakal masuk dari sini ke sini, terus kita tinggal tuangin. Oke, kita lihat hasilnya. Saya sih ngeri di ancurnya aja ya jagungnya. Oh ini. Saya sih ngeri jagungnya ancur aja ya. Kalau kekupas kayaknya pasti kekupas, soalnya ngeliatin pisau yang tajam gini, parutan, kelihatannya lumayan meyakinkan. Kalau misalnya kita makan jagung bakar sih nggak perlu dikupas ya, soalnya itu nggak ada akhlak banget kalau misalnya makan jagung bakar tapi dikupas dulu. Itu serasa makan nasi padang pakai sendok kali. Atau makan kuaci yang udah langsung dikupas itu nggak ada sensasinya sama sekali. Jadi kalau buat jagung bakar jangan pakai barang ini. Oke, sekarang kita langsung coba aja. Sendok. Sendok piring. Oke, ini buat nadahnya kita pakai yang bening aja, jadi bisa langsung kelihatan juga. Kayak gini ya, jadi ini bagian kepalanya. Terus kita pasin di bagian akarnya, terus secara teori sih kita tinggal, oke. Ini kita taruh sini dulu. Kita tinggal masukin, rapi loh. Nih, kelihatan nggak? Nggak rapi. Jadi bagian jagung yang di sini dia ikut kepotong juga, kelihatan nggak? Jadi nggak benar-benar sempurna sih. Coba kita sekali lagi. Kalau chef-chef gitu mungkin udah ada tekniknya juga ya, masak jagung. Ngupas jagung. Kok nggak bisa? Oke, kita arahin ke bawah aja biar dia sampai ke batangnya. Gitu. Oke. Kalau gini bagus sih. Coba. Tapi berantakan banget rasanya. Entah saya yang belum bisa pakai atau gimana. Dia sama sekali nggak masuk, adanya malah kedorong ke depan. Jadi secara logikanya sih dapet ya, cuma kok rasanya kurang PW aja gitu. Hasilnya oke sih, abang-abang Jasuke entah bakal seneng atau enggak, mungkin mereka malah ada teknik yang lebih jago lagi. Buat yang belum tahu Jasuke, kalian nggak pernah sekolah SD atau SMP gitu. Lu tahu Bang Jasuke? Tahu ya?
Ya gini-gini, cuma kalau jagungnya hancur gini agak males juga sih. Jagungnya agak kepotong gitu loh. Jadi nggak bulat sempurna lagi, agak kepotong gitu. Sip, ini saya tadi udah latihan dan saya pengen coba lagi. Soalnya kesan awal sih kayak kurang menarik gitu. Cuma setelah lama-lama dicoba kok kayak malah PW gitu ya. Coba. Aduh, ini bulunya kemana-mana, udah bijinya juga ya gitulah. Oke lah, kita langsung coba. Oke, jadi kita harus agak bawah tapi agak ketahan jadinya biar bisa masuk langsung ke akarnya. Oke, nih kalau bisa pakai ternyata lumayan rapi. Jadi ini bener-bener kelihatan bersih. Oke, mungkin bakal agak berantakan juga sih. Cuma kalau misalnya pengen bikin masakan dalam jumlah banyak, ini kayaknya boleh nih dipakai. Tapi saya jadi gimana ya? Ini baru pakai dikit-dikit aja, tapi yang bagian putih-putih ini kayak udah mau lepas gitu. Barusan kayak ada suara mau retak-retak gitu. Nih, ini kalau dipencet lama-lama bisa-bisa nih bagian bawahnya udah kebuka dikit, ada rongga-rongganya gitu. Lo kelihatan? Ya. Jadi kalau works sih works banget ya. Jadi misalnya buat Anda yang pengen nyobain ini boleh banget. Kalau soal ketahanannya saya nggak bisa jamin. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Baru pertama ya udah lumayan kotor karena banyak biji dan bulunya gini. Oke, sekarang yang kedua. Ngomong-ngomong yang ini sih saya nilainya mungkin 7/10 gitu ya, works, tapi daya tahannya saya agak kurang yakin. Mungkin dari Anda ada yang udah pakai ini bisa sampai 3-4 bulan dipakai tiap hari, bisa komen di bawah aja. Atau ada trik buat lebih gampang, nggak berat-berat banget pas ngupasnya, bisa komen di bawah juga. Soalnya komen di video barang aneh itu biasanya master-master gitu. Kayak pas lagi bikin apa? Sos apa? Oh iya, telur gulung. Itu banyak banget yang komen yang keren-keren sih, karena pengalaman banget. Oke, sekarang kita langsung yang kedua. Ini mungkin dari Anda udah ada yang pernah beli juga, karena ini menarik banget. Walaupun cuma satu papan doang yang warnanya hitam dari besi, dan ini yang tadi dijatuhin Iqbal, untung nggak kena kaki atau apa. Di sini bentuknya kayak seng gitu, ada garis-garis, kayak besi biasa. Tapi di sini dia tulisnya alat pelunak daging beku, nampan pencair makanan atau defrosting tray. Jadi katanya ini bisa ngecairin apapun yang beku, mau es batu, mau daging, mau apa. Kan biasanya butuh waktu tuh. Tapi katanya ini bisa cepetin waktu itu. Ini bakal berguna banget buat saya yang mungkin pas SMA dulu kayak lagi main di rumah terus emak pergi keluar, dia bilang sore nanti ini jam segini keluarin dagingnya ya, mau masak buat malam. Terus pas dia balik saya lupa keluarin. Mampus itu. Jadi kalau ada ini mungkin bakal bisa lebih cepat. Sekarang kita coba keluarin dagingnya dulu. Oke, di sini kita udah ada es batu dan daging sapi beku. Jadi kita bakal coba cairin es dulu karena dia bilang es juga bakal lebih cepat cair. Di sini kita pakai bongkahan yang lebih gede, harusnya dia bakal cairnya lebih lama. Terus ini bongkahan yang lebih kecil. Ini kelihatan lebih kecil. Kita taruhnya di sini aja. Kalau misalnya ini beneran lebih cepat, harusnya yang gede bakal lebih cepat cair daripada yang kecil. Tapi kalau misalnya yang kecil lebih cepat, berarti sama aja. Oke, kita tunggu bentar aja sambil buka daging ini. Terasinya di mana ya? Oke, taruh aja. Oh iya. Kita udah nungguin selama 5 menit, tapi kayaknya nggak ada bedanya sih. Yang kecil tetap ya cairnya cepat juga, yang gede ini tetap kelihatan gede juga. Jadi mungkin kita harus tunggu sampai kelar, baru bikin kesimpulan. Terus baru kita lanjutin daging, tapi sekarang kita lanjut ke barang ketiga dulu. Ini kita taruh di pinggir aja sambil nungguin, soalnya saya sama Iqbal nungguin kayak ngapain gitu. Jadi ya udah kita lanjut barang ketiga dulu. Ini kita taruh di sini aja biar bisa dipantau oleh penonton juga. Oke, sekarang kita masuk ke barang ketiga. Ini sangat serem, aneh, atau sangat nggak masuk akal. Ini
Ini bukan kardus ya, ini bagian dalamnya. Jangan terkejut kalau Anda lihat mungkin agak serem sedikit. Ini sebelum kita buka, ini nama judulnya barang unik bisa hidup atau bergerak jika dikasih air. Jadi apakah ini adalah ini pas saya pertama kali lihat aja ini barang santet atau barang unik nih. Tapi pas ngelihat Pusat Grosir Alat Sulap, itu toko yang ngejualnya jadi agak masuk akal gitu sih. Saking anehnya ini nggak ada namanya loh barangnya. Karena saking anehnya, ya dia bilang ini pokoknya barang ini bisa bergerak. Kalau misalnya kita kasih air, ya kasih air dia bakal bisa bergerak. Jadi mungkin bakal sulap gitu ya. Cuma saya nggak yakin kalau misalnya Anda tunjukin ini ke orang, terus Anda bikin dia gerak. Saya nggak yakin kalau orang yang lihat itu bakal tepuk tangan. Adanya malah diruqyah kali orang. Kayak, wah gila tuh, dia bisa sihir tuh. Jadi ini kita coba lihat dulu deh. Ini dari apaan sih? Oke, kita kok serem ya? Ini kayak malah lebih serem daripada yang oven elektrik itu loh. Soalnya saya nggak tahu ini bakal geraknya kayak gimana. Jadi dikasih air, kita lihat deskripsi dulu biar nggak terkejut banget. Ini harganya 25.000 segini doang. Ini nggak usah takut disantet gitu ya. Temen gue ada yang bilang sih, dia dulu seneng supranatural gitu, katanya lu nggak usah takut santet, yang penting lu doa aja yang gitu. Jadi ya kalau semua orang bisa santet, ngeri juga kali ya. Dan dia juga bilang doa yang pelet yang paling mujarab itu doa katanya. Jadi kalau lu pengen cewek seneng sama lu, banyak doa ya. Cuma dia masih single sekarang, jadi nggak yakin gue. Oke, kita bakal tuang. Tuh, dia kayaknya beberapa menit sih. Bisa hidup jika terkena air kurang lebih sekitar 5 menit katanya. Jadi perlu nampan ya atau tempat? Iya, nampan ya biar nggak berontak gimana gitu ya. Oke, nggak jadi deh. Kita langsung tuang aja karena kalau dia loncat-loncat di meja kayaknya lebih lucu daripada kekurung di piring. Oke. Tapi kita harus tunggu 5 menit kurang lebih 5. Kalau langsung gerak bingung juga. Kok serem ya? Ya. Bentar, laptop kita taruh di sini. Nggak ada kabel ya di bawah. Soalnya kalau tumpah, anjir. Oke. Terus kita tungguin. Semoga dia geraknya itu kayak ulet doang yang cuma meliuk-liuk doang, bukan kayak loncat gitu. Kalau loncat serem banget. Kayak laba-laba sih, mungkin ini kayak buat nipu orang kalau misalnya ya ini magic nih, tapi belum gerak. Itu sementara esnya sih masih gitu-gitu aja sih. Wih! Wih! Anjir. Gerak sih. Kayaknya harus dicelupin deh biar efeknya lebih menarik. Kalau ada sesuatu yang seru panggil ya. Hah? Gerak. Anjay. Ya gerak sih. Oke. Kirain bisa kayak break dance atau apa gitu kan, taunya tek. Gitu doang. Yang pasti ini malam harus dibuang deh. Jangan disimpan di sini. Ya sih gerak sih. Ya agak serem sih kalau misalnya kita nggak tahu kalau ini barang sulap. Jadi kita celupin terus taruh di meja orang. Orangnya datang, tiba-tiba berdiri sendiri kan serem banget. Wah, katanya kalau dikeringin dia bakal balik ke yang tadi lagi, terus kalau disiram air lagi dia bisa berdiri lagi atau bisa gerak lagi. Tapi ini entah kebuat dari apa sih. Menarik. Kalau kita celupin gimana? Coba aja. Gerak. Lagi. Nah, kayaknya lebih cepat loh, Bal. Kayak mulai sama gitu ukuran keduanya. Jadi ini kan tadi kelihatan jelas lebih gede dari ini. Ini kayaknya udah mulai mau sama. Udah nyusul gitu. Memang lebih cepat, cuma
nggak jauh-jauh banget sih. Nah, tapi ini sih, ya geraknya gitu ternyata. Ya oke lah, jadi ini bukan gerak kayak jalan atau loncat atau gimana sih, tapi kayak kayak apa ya? Kayak kayu yang kering terus kita kasih air, terus dia mungkin bisa agak naik dikit gitu kali. Jadi ini bukan sesuatu yang mengejutkan banget dan entah saya harus bersyukur atau apa, harus lega. Tapi ya segitu doang, 25.000. Mau tepuk tangan pun enggak sih, jadi kurang rekomen lah, cuma gitu-gitu doang. Oke, kita taruh sini, siapa tahu dia bakal ada sesuatu yang menarik nanti. Oke, sekarang kita maju langsung. Wow, hampir tumpah lagi. Ini yang keempat, namanya New Ocelot Remover Celengan Kucing. Harganya 92.000, lumayan mahal juga, cuma ini sering saya lihat di internet sih. Jadi kalau misalnya kita taruh koin di satu tempat yang spesifik gini, ada tempatnya, nanti kucingnya bakal keluar terus dia maling koinnya. Terus ini ada, kita langsung buka aja kali, tapi lumayan lucu sih. Ini namanya Mischief Saving Box. Oke, harganya 92.000, lumayan lucu. Kalau misalnya mungkin ngajarin anak-anak nabung atau mungkin malah ngajarin anak-anak buat nggak sembarangan naruh duit, nanti ada kucing yang ngambil, bisa juga kali ya. Oke, di sini bentuknya simple dan di dalamnya nggak ada apa-apa lagi, cuma ada kertas petunjuk doang. Kalau misalnya kita taruh koin di sini, kalau kita tekan doang dia bakal keluar nggak? Dia nggak bakal keluar. Oke, apakah kucingnya sepintar itu ya? Atau kalau karena nggak ada baterai? Kalau nggak ada baterai ya, ini udah on sih. Nggak ada baterai. Kirain bisa tahu. Kirain, wah sensornya gila, bisa tahu soal yang ditaruh tuh logam atau daging gitu. Oke, sudah masuk, sudah on. Sekarang kita tekan. Nggak hidup, oke. Ini udah masuk, ini udah on. Ini open, ini paling open buat kalau mau ngambil koinnya. Nggak ada apa-apa lagi, ada good luck 0120 Ocelot Remover. Ocelot itu ngomong-ngomong nama kayak kucing, harimau bertotal yang ada di Amerika gitu, yang bentuknya kecil banget, jadi kayak kucing. Kalau di Indonesia, orang Indonesia yang bikin, mungkin ini jadi namanya kucing garong remover kali. Oke, kalau mau koin di sini ada banyak pilihannya. Jadi tempat saya nabung koin sih di Gucci kayak gini sih, lumayan bagus juga. Kalau ya, koin yang paling aman kayaknya koin 500-an yang berat ya. 50 sen Malaysia. Kita taruh. Baterainya habis ya. Coba baterai baru deh. Nah, ini udah dicas. Rusak lagi, jangan-jangan. Mampus. Oke. Udah on. Oh, tadi kayaknya ada suaranya. Tekan. Oke, kasih oke, 10 yen. Ini kucing. Ini nggak rusak kan? Off on. Kalau ini open apa? Wah, gawat sih. Ini mah kucingnya ada nih di dalam nih, tapi kok nggak mau keluar ya dia? Nah, ada suaranya. Oh, harus kayak remote TV, jadi kita harus baterainya diputer-puterin dulu. Sekarang kita coba ya. Oke, masukin. Kurang berat kali ya. Duit Indonesia itu koinnya enteng-enteng sih. Oke. Oh, mungkin pas kita naruhnya kita harus kayak gini. Ribet banget sih. Nah. Aha. Wow, oke. Jadi kalau kita naruhnya harus bukan gini doang, tapi harus gini. Nggak asik. Enaknya kan kita taruh ada sensornya, terus dia langsung ambil, bukan kita harus tekan kayak gini. Ini mah cuma nariknya bagus sih, dia nggak keluar-keluar sampai malah kedorong ke depan atau gimana. Ya oke lah. Kalau mau ngambil koin ini kita udah buka tadi yang bagian sini.
bakal keluar harusnya. Ya. Ya gitu aja Ocelot remover celengan kucing. Apakah saya ngerekomenin? Kurang sih, soalnya kayak kurang satisfying gitu. Pengennya jadi dia langsung ambil, tapi ini harus ditekan gitu dia baru mau keluar. Jadi Anda udah tahu ini kayak gimana cara kerjanya. Mungkin buat anak-anak oke lah, buat dibohongin dikit gitu kan. Tapi buat orang yang udah pengen yang lebih menarik, ini nggak terlalu sih. 92.000 yang lain aja. Oke, sekarang kita masuk ke barang kelima. Ini namanya mesin jahit tangan mini staples baju. Jadi kita bisa ngejahit baju pakai penjahit yang sistemnya staples kayak gini. Ini barang Cina jelas. Ya semuanya mungkin di sini barang Cina semua karena ya barangnya murah-murah terus diimpor ke sini. Jualnya 2 kali lipat. Untung deh. Karena lihat di TikTok jadi tahu kayak banyak tips and trick gitu. Oke, di sini ada namanya merek Spring Come. Oke, jadi musim semi datang. Di sini judulnya sih malah ditulisnya Singer. Singer itu merek jahitan yang bagus banget sih. Tapi ini malah dijadiin judul buat jahitan yang harganya 8.300 doang. Oke, sekarang kita coba aja. Kita ambil kain yang nggak guna dulu deh. Sip, jadi di sini udah ada kain bekas yang saya biasanya pakai buat lap. Sekarang kita mau coba buat satuin keduanya. Kenapa masih bulat kayak gini? Oke, kita coba jahit. Sisinya bebas deh. Yang penting kan dia kegabung dan mudah. 8.000 loh. Kalau saya tebak sih ini kita angkat dulu bagiannya. Kalau kayak gini kan dia bakal nyangkut di benangnya. Kalau gini kita angkat dulu. Saya jadi inget itu sih, mesin jahit yang ada di rumah saya dulu sih. Sampai ada pakai kaki gitu. Beneran kayak penjahit profesional gitu. Padahal saya nggak pernah lihat itu dipakai. Jarang sih, mungkin 2-3 kali doang. Oke, ini keduanya udah sama-sama kena, udah sama-sama kejepit, jadi harusnya kalau kita cekrekin ke dalam, oke, dia nggak nyatu. Oke, jahit sih, nih, jahit sih, enggak sih. Cara tadi udah bener sih, ternyata kita memang harus lebih sabar aja waktu pakai ini. Oke, ini udah kelar, terus kita lihat, ini hasil jahitannya. Lah! Kayaknya bakal lebih gampang kalau beli satu jarum, masukin benangnya, nggak usah pakai alat, terus masukin aja. Kalau itu saya bisa, tinggal kayak ujungnya itu kita gedein biar dia nggak ke lolos dari ininya. Ini pasti saya salah sih, bukan mesin yang salah. Soalnya saya ada lihat yang ini dan dia bisa gitu. Cuma saya udah ngikutin hasilnya lepas kayak gini. Jadi kalau saya sih kalau misalnya ada yang urgent mending pakai jarum biasa terus masukin kayak biasa. Kalau itu kayaknya lebih simpel daripada beli ini dan malah susah sendiri mungkin kecuali kalau Anda memang tahu. Jadi apakah ini recommended? Buat saya kurang sih karena entah saya yang kurang atau Anda bisa komen di bawah aja apakah saya yang salah atau Anda pernah beli juga dan sama-sama nggak bisa juga. Jadi kita tinggal nunggu yang ini aja. Kayaknya lumayan meyakinkan kalau kita misalnya lihat bentuknya yang sedikit lebih kecil mungkin, tapi nggak jauh-jauh banget bedanya. Ini tadi bedanya lumayan kerasa, sekarang udah sama. Cuma nggak secepat itu, kirain bisa cepat banget. Kita langsung coba yang daging aja deh. Kalau misalnya ini nggak cairnya lebih cepat juga, berarti ini episode barang aneh yang isi barang-barangnya itu bisa dibilang fail semua. Cuma serunya barang aneh itu sih, mau dia gagal, mau dia berhasil, mau dia nggak jelas, itu serunya. Soalnya kalau misalnya dia gagal kan Anda jadi tahu buat mungkin mikir 2 kali kalau mau belinya, atau ya udahlah udah tahu gitu. Nggak terlalu penasaran lagi buat belinya karena udah tahu di sini saya nggak bisa pakai mungkin. Tapi kira-kira ketahuan, kira-kira kualitasnya kayak gimana. Kalau misalnya berhasil, ya bagus. Tinggal sikat aja, lihat link di bawah. Atau kalau nggak, ya nggak usah sikat. Tinggal pakai duitnya buat belanja barang lain di Tokopedia waktu Indonesia belanja. Tapi belinya barang yang lain.
Oke, ini masih lumayan keras ya, jadi kita kayak ketok-ketok ini. Ini masih keras banget. Oke, ini atasnya lumayan lembut tapi bawahnya lumayan keras, jadi kita taruh aja. Kita adunya sama yang ini. Ini safe kan buat YouTube kalau daging. Ya, kalau enggak channel tutorial masak nggak ada yang itu. Oke, ini sementara masih keras juga, kita taruh di sini. Kita tunggu sekitar 15 menit aja. Kalau misalnya bagian bawah ini lembut dan ini masih nggak lembut, berarti ini lumayan works lah. Dan ngarepnya works. Minimal ada satu lah. Oke, udah bunyi dan kita matiin dulu, stop. Oke. Dan di sini kita tinggal lihat. Ini yang pakai, oke, lumayan lembut, cuma masih agak sedikit alot. Ini udah lumayan oke kayaknya buat dimasak. Sip. Terus kalau ini kayaknya, oh, enggak sih, ini masih kayak ada agak keras-keras sedikit gitu, kayak masih ada es gitu. Tapi ini juga masih udah oke banget sih buat dimasak. Jadi kesimpulannya ini sih mungkin mempercepat 10%, 20% doang ya. Saya bilang gitu karena nggak berani bilang ini nggak ada pengaruhnya sama sekali juga sih. Karena ya tadi ada kelihatan lah yang es itu dia gedenya lebih gede kelihatan daripada yang kecil. Terus dia bisa bikin jadi lumayan setara, tapi enggak kayak ekspektasi saya yang kayak setengah jam gitu bisa langsung cair semua, atau dalam setengah jam dia bisa langsung lembut. Enggak, tadi berapa menit loh? Lama sih kita pas Lumayan lama ya? Sekitar, enggak, yang daging. Oh, yang daging 15 menit. 15 menit, terus ini enggak langsung benar-benar lembut, masih ada dingin-dinginnya, terus yang ini juga cairnya nggak jauh beda. Jadi mungkin buat yang butuh ekstra 10%, 20% lebih cepat bisa kali ya. Cuma buat Anda yang mungkin pengen urgent 1 jam langsung cair semua, langsung kayak ayam seger atau daging seger, nggak bisa sih. Apalagi buat ya ngakalin kalau misalnya kita lupa disuruh mak gitu. Ini nggak bisa. Mungkin jadi cadangan bisa lah. Ini bahannya aluminium alloy, mungkin dia sistemnya nyebarin dingin ke semuanya, karena pas saya pegang ini semua permukaannya dingin. Jadi mungkin dinginnya diserap terus disebar. Tapi tetap aja kesimpulannya nggak secepat itu. Worth it atau enggak? Nggak terlalu sih. Episode ini kayaknya nggak ada yang bener-bener worth it ya. Ini yang pertama kita agak ya pakainya enak, cuma build quality-nya mungkin bakal cepet rusak. Terus ya ini kalau pengen dapat fungsinya ini worth it. Terus yang kedua yang ini mungkin 20%, 30% worth it. Terus yang ini tadi dicoba, taunya setelah ngikutin stepnya tetap salah, mungkin saya nggak tahu. Dan ini gitu doang, nggak terlalu menarik. Terus yang terakhir tentu aja ini malah kerutnya kayak kegabung-gabung gitu, tadi dia kepisah. Ini sih ya awalnya serem tapi lama-lama malah jadi meremehkan gitu. Oke, jadi gitu aja dulu video buat barang aneh episode ke-9. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Kalau misalnya Anda pikir, Bang, ada yang worth it nih, silakan komen di bawah aja. Karena yang worth it seru juga sih. Tapi nggak worth it juga lumayan buat kasih peringatan.